Ya, shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini judul khotbah saya adalah mengapa perlu hari Sabat. Mengapa perlu melakukan Sabat. Saudara, kita buka Alkitab kita dari Keluaran 20 ayat 9 dan 10, saudaraku. Di sini bicara tentang perintah Tuhan yang keempat. Jadi ada 10 perintah Tuhan, saudara. Semua perintah itu sama, saudaraku. Nilainya sama. Saudara, pentingnya tuh sama, nggak bisa bilang yang satu ini lebih penting, ini lebih berat kalau nggak dilakukan, hukumannya enggak. Saudaraku, semua perintah dari 10 perintah itu sama, saudara. Bahkan 10 hukum itu, saudaraku, yang kasih Yesus ya. Kalau orang itu bisa melakukan 9, tapi satu gagal, 9-nya dinyatakan batal. Itu 10 hukum, saudara. Jadi mau bicara tentang penting. Nah, salah satu perintah Tuhan yang keempat adalah ini, saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jadi saudaraku, ini hari Sabat bicara tentang hari istirahat sebenarnya. Istirahat. Saya ada baca, saudara, satu, sebenarnya ini lelucon sih sebenarnya ya, lelucon gereja. Kayaknya saudara perlu kita dengar juga gini. Ada seorang jemaat, saudara, jemaat. Ya namanya jemaat. Saudara, jemaat itu kan jenis beda-beda sifatnya, beda-beda gitu, saudara ya. Ini bukan saudara pasti. Jemaat ini dia menyapa waktu ketemu pendetanya di gereja, saudara. Dia ngomong sama pendetanya, dia bilang dengan nada kesel nih, dia ngomong, "Pak Pendeta, saya tuh nelepon Bapak sepanjang hari Senin kemarin tuh. Tapi saya gak bisa hubungin Bapak. Dan Bapak sudah saya telepon ulang-ulang. Saya sudah tulis text message. Bapak gak jawab telepon saya. Gak bales daripada WA saya." Lalu Pak Pendeta ini karena digituin sama jemaatnya, dia jawab dengan lembut. Dia ngomong begini, ya kan? Hari Senin itu adalah hari libur saya. Maaf. Lalu jemaat itu dengan ketus dia bilang begini, saudaraku. Pak Pendeta, tahu gak? Iblis tuh gak pernah libur, tau gak? Iblis gak pernah libur. Dia gak pernah ambil cuti. Ya kan? Lalu pendeta dengan lembut, dengan sabar dia menjawab, benar sekali. Ya, benar sekali itu. Tapi kalau saya tidak pernah libur, saya akan menjadi seperti iblis. Saya tidak mau seperti iblis yang gak pernah libur. Saya mau libur. Saudaraku yang kasih sama Kristus, Tuhan bilang, Tuhan kasih 7 hari, 1 hari Tuhan bilang, ya kan, itu hari untuk istirahat. Ya kan, hari Sabat adalah hari istirahat. Itu adalah perintah yang keempat. Sama bilang gak boleh ada patung. Harus nyembah Allah. Gak boleh curi. Gak boleh zina. Gak boleh bunuh. Sama dengan harus istirahat. Itu sama hukumnya, saudaraku yang sebetulnya. Jadi di sini saya mikir. Dari kemarin mikir. Kenapa kok Tuhan bisa lihat hari libur itu kok penting banget buat Tuhan. Sampai dia bilang harus ada libur. Dia buat Sabat. Ya, kalau kamu tidak libur, maka kamu melanggar perintah Tuhan. Ya sama bobotnya, saudaraku. Bobotnya itu 10% itu, saudaraku. Ya sama, ya kan? Di dalam Markus pasal 2 ayat 27 sampai 28, saudaraku. Ya. Ketika Yesus, saudara, menyembuhkan orang sakit, lalu diprotes oleh para ahli agama, orang Farisi, ahli Taurat,
Saudara, kenapa kok dia menyembuhkan orang di hari Sabat? Lalu Yesus tuh omong begini saudaraku. Ya, dia katakan begini. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi Tuhan mau mengatakan bahwa hari Sabat diadakan untuk apa? Untuk keuntungan kita. Iya, hari Sabat itu untuk keuntungan kita. Jadi Tuhan tuh ciptakan gagasan supaya kita ini mengambil hari libur 1 hari setiap 7 hari untuk apa? Istirahat, rekreasi, ibadah, pemulihan. Ini saya khotbah ini kira-kira rohani gak ya? Kadang-kadang tuh gila tuh, libur kok gak rohani ya? Idenya adalah untuk keuntungan kita sendiri. Saya lihat begini ya, banyak orang Kristen tiap hari hidupnya tuh capek. Hidup dalam kelelahan, secara fisik capek, secara batin capek, roh padam. Saudara tahu, saudaraku, iblis tuh senang sama orang capek. Coba kalau orang lagi capek, emosinya naik loh. Kalau orang capek, yang di dalam paling lemah. Itu alasan Tuhan suruh kita lakukan Sabat. Saudaraku, di dalam masyarakat modern kita sekarang, banyak orang tuh bangga berkata bahwa saya ini gak pernah libur loh orangnya. Saya ini kerja terus. Tapi saudaraku, itu jangan bangga. 10 perintah, perintah keempat bobotnya sama perintah yang pertama. Nyembah berhala, jangan. Katakan amin saudaraku, ya kan? Bahkan hari libur pun banyak orang kerja. Ya kan? Nih, coba ini semua khotbah saya tergantung daripada apakah masuk di dalam tanah hati yang baik, pinggir jalan, tanah berbatu, atau pinggir jalan. Nah ini, kadang ada orang yang nerima pesan Tuhan untuk satu-satu ini tergantung. Saya mau pesan ini masuk ke tanah hati saudara yang baik. Makanya kita belajar tentang hati yang lemah lembut. Saudara, lihat. Saudaraku, bahkan kadang kita ngelihat, ya saya sih gak bisa ngomong, cuma nyampaikan firman aja. Gak bisa paksa orang. Ini orangnya habis ibadah, setelah habis ibadah pulang, mereka lanjutin lagi pekerjaannya. Dia selesaikan semua hal yang tidak bisa mereka selesaikan selama minggu. Itu bukan hari Sabat, itu bukan Sabat, bukan melakukan Sabat. Saudaraku, di dalam Keluaran 34 ayat 21 ini lebih jelas lagi saudara dijelaskan di sini. Ya, lebih jelas lagi. Coba kita lihat. Keluaran 34, 21. Baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. 6 hari lamanya engkau bekerja. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau apa? Berhenti. Dan dalam musim membajak. Musim membajak itu musim apa? Musim sibuk. Dan musim menuai. Menuai kan harus cepat. Kalau enggak tuaian jadi busuk. Saudara, musim sibuk. Haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Di masa paling sibuk dalam hidup kamu. Untuk orang Israel pada waktu itu musim membajak dan musim menuai. Tetap harus istirahat. Wow. Jadi Alkitab bilang, di musim tersibuk pun dari hidup kita, tidak ada alasan untuk tidak istirahat. Apapun profesi saudara, apapun pekerjaan saudara, perintah Tuhan buat kita adalah kita harus memiliki waktu untuk istirahat. Kenapa? Inilah waktu untuk pemulihan. Pemulihan apa? Tubuh kita, jiwa kita, rohani kita. Setiap kita pasti punya handphone atau gadget. Entah handphone atau iPad atau komputer dan lain sebagainya. Saya percaya nggak mungkin saudara pakai terus berhari-hari. Ada waktu saudara biarkan dia istirahat. Untuk dia apa? Recharge. Di recharge. Saudaraku, hari ini saya ingin bagikan pesan. Setiap kita perlu melakukan Sabat.
hari Minggu bukan hari Sabat saya. Hari Minggu adalah hari kerja. Ya, hampir tiap hari, ya, termasuk hari Minggu. Tetapi hari Senin itu jadi hari Sabat saya. Makanya menara doa kita bikin libur tiap Senin. Karena itulah Sabat kami para hamba Tuhan. Tapi karena ada permintaan, Pak ini, jadi kami coba inikan lagi olah untuk supaya tayang hari Senin, saudaraku Yesus Kristus. Nah sekarang secara cepat saya ingin bagikan apa yang kita lakukan pada hari Sabat. Kita mau ngapain hari Sabat? Gini saudara, manusia itu kan sebenarnya manusia tuh roh. Kita nih saudara, ya kan, yang ada jiwa tinggalnya di tubuh. Ya kan, kita tinggalnya di badan, tapi kita nih manusia roh. Sabta itu bukan sabta yang saudara lihat ini. Saya ini bukan saudara yang bisa ini pakai baju hitam. Enggak. Ini badan yang satu hari dia akan asal dari tanah kembali ke tanah. Tapi sabta yang sebenarnya itulah roh. Yang punya jiwa tinggalnya di badan, tinggalnya di tubuh. Jadi manusia itu terdiri apa? Badan, fisik, jiwa, dan roh. Dengar baik saudaraku yang Kristus. Kalau badan ini saudara kita nggak pelihara dengan baik. Badan ini capek terus, lelah, sakit-sakit terus. Maka jiwa ini menderita. Karena dari jiwa ini bisa jerit sakit, stres, sebel. Jiwa kan? Betul gak saudara? Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kemauan. Saudaraku, roh kita kalau jiwa menjerit terus, roh ini lemah. Saudaraku Yesus. Nah, Sabat tujuannya adalah coba kita cek. Beberapa orang mungkin badannya gak terlalu capek. Karena rebahan terus tiap hari. Masa pandemi, PSBB. Tapi yang capek itu adalah jiwanya. Gimana utang belum bayar? Gimana ini kewajiban segala macam? Jiwanya yang capek. Ada yang rohnya kering. Saudaraku, Sabat itu tujuannya untuk recharge. Tubuhnya yang capek, kalau dia coba capek, istirahat tidur. Jiwanya, batinnya ini kalau lelah, bisa tenang kembali. Roh yang padam bisa menyala-nyala lagi. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Jadi saya akan urai. Jadi ini Sabat itu penting. Supaya saudara dan saya kondisinya prima. Rohnya menyala-nyala, jiwanya tenang, tubuhnya segar dan sehat. Itu rencana Tuhan buat setiap kita. Itu tujuannya Sabat. Makanya kalau saudara lihat ya, di Alkitab Perjanjian Baru, Yesus tuh banyak nyembuhkan orang yang sakit di hari Sabat. Perempuan yang 18 tahun bungkuk. Orang yang stroke yang tangannya ini. Saudara betul gak? Yang di kolam Bethesda itu hari-hari Sabat semua. Jadi kalau saudara, artinya apa di situ? Kenapa Yesus buat mujizat banyak di hari Sabat? Tuhan mau ngomong, kalau kita melakukan Sabat, di mana roh kita terus menyala-nyala, rohani kita terus bertumbuh dewasa, jiwa kita nih jiwa kita, pikiran yang kita bisa pikiran Kristus, kehendak kita, kehendak Tuhan, perasaan kita bisa nangkap, nyatu dengan Dia, tubuh yang segar, maka akan banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Berkat itu gampang mengalir dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Ya jadi masalah sekarang banyak anak Tuhan tuh lelah, rohnya padam, jiwanya capek, tubuhnya kayak kayak nggak enak, rasa sakit tapi sehat. Berkat gak bisa ngalir situ. Katakan amin. Saya sangat bersemangat sekali khotbah hari ini ya. Saya ada catat sih, apa yang kita lakukan di hari Sabat. Pertama, kita mau tubuh kita perlu istirahat. Tubuh harus istirahat. Beberapa kita mungkin tidak terlalu capek secara tubuh,
Tapi beberapa di antara kita itu capek badannya, kerja, tidur. Pokoknya nggak ada waktu tidurnya sedikit. Pokoknya nggak perhatikan badan. Mau makan sebanyak-banyaknya. Mau tidur, pokoknya mau jam 2. Pokoknya nggak ada waktu yang keteraturan. Ingat loh, kenapa harus sabat? Tuhan mau bicara tentang keteraturan. Ngerti gak saudara? Bumi berputar 24 jam. Itu ada keteraturan. Alam semesta, planet, semua dalam keteraturan. Tuhan. Yang ngerti kata saudara? Tubuh juga perlu ada keteraturan. Jam makan, jam tidur, jam olahraga. Semua harus ada keteraturan. Waktu istirahat. Perhatikan saudara. Kalau kita tidak memberikan waktu istirahat buat tubuh kita. Ini pesan saya nih. Kalau kita tidak memberikan waktu istirahat buat badan kita, maka badan kita akan memaksa kita untuk beristirahat. Di mana? Di rumah sakit. Atau badan kita akan menderita sakit. Saya ulangi lagi. Kalau kita tidak memberikan waktu istirahat buat badan kita. Saya pakai badannya biar enak dah. Ya. Maka badan kita akan paksa kita istirahat di rumah sakit. Atau kita akan menderita sakit. Jangan kalau lagi sakit akhirnya nanti kita nyalakan Tuhan. Kita nyalakan apa segala macam iblis. Dengar baik saudara. Coba dicek dulu makanya. Kenapa Tuhan selalu ada kaitan. Dia ampuni dosa kita. Lalu dia sembuhkan sakit penyakit kita. Karena biasanya penyakit kita bersalah pada Tuhan. Karena kita memperlakukan tubuh dengan sewenang-wenang. Kita tidak kasih dia istirahat. Kita siksa dia. Ini salah di mata Tuhan. Kita tidak lakukan perintah Tuhan yang keempat. Namanya apa? Hari Sabat. Makanya selalu ada kaitan. Kita harus bertobat, ampuni dosanya. Disembuhkan sakit penyakitnya. Yang ngerti katakan namanya saudaraku. Nah, itu ada cerita saudara dulu ya. Waktu setelah sejarah revolusi Perancis. Setelah revolusi Perancis waktu itu saudara kan. Ya kan ada semacam kayak mau bangkit lah. Perancis ini saudara dari keterpurukan. Pemerintah ambil keputusan bahwa tidak boleh ada istirahat. Minggu, semua kerja semua saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, apa yang terjadi? Rakyat Prancis harus istirahat bukan karena hari Sabat. Karena apa saudara? Semua sakit. Karena penyakit semua. Akhirnya bangsa Prancis itu runtuh oleh penyakit. Mereka menderita kerugian yang hebat. Pemerintah Jepang saudara, sampai hari ini kita kan suka kadang ke sana, ya kan kita dengar dari local guide pernah dulu, ya kan bahwa pemerintah itu maksa warganya untuk apa saudara? Libur. Paksa harus liburan, paksa harus cuti. Kenapa saudaraku yang kasih Yesus? Karena bangsanya ini suka bekerja, kerja keras. Kalau misalnya terus kerja sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, ujungnya ini hancur. Saudara Kristus. Beberapa orang merasa bahwa kalau saya santai-santai, rasanya saya bersalah. Yesus tidak pernah merasa bersalah untuk dia beristirahat. Yesus pernah beristirahat. Apakah kita lebih sibuk dari Yesus? Kayaknya enggak juga. Apakah ada kerjaan yang lebih penting yang kita kerjakan daripada apa yang dilakukan Yesus? Ya enggak juga. Jadi intinya adalah bahwa coba saudara, Sabat bicara tentang apa? Tuhan mau ngomong, jaga badan lo. Jaga badan kamu. Perhatikan tubuh kamu. Tubuh harus sehat dan segar. Katakan amin saudaraku. Itu pentingnya. Ya. Kita ingatkan saudara waktu Elia stres, ngalami stres, mau bunuh diri. Tuhan suruh apa? Tidur. Dibuat tidur. Suruh tidur. Habis tidur dikasih makan, dikasih minum. Seger. Katakan amin saudara. Ini yang penting badan. Rawat badan kita. Itu Sabat bicara tentang kita mau rawat badan kita. Yang Tuhan berikan buat kita. Katakan amin. Karena di badan kita ini kita mau bahagia atau enggak kan di sini. Saudaraku. Orang tuh kena penyakit. Masalah penyakit sama masalah keuangan. Kalau masalah keuangan, saudara, kalau kita bawa tidur aja lupa tuh.
masalahnya, masalah keuangannya. Betul gak saudara? Tapi kalau sakit gak bisa. Bawa tidurnya tetap sakit. Nah ini badan pertama. Yang kedua saudara, apa yang kita perlukan pada hari Sabat? Kita perlu memulihkan batin kita. Kadang kehidupan itu menguras. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara bekerja, saudara kuliah, saudara sekolah, saudara melayani, bergaul dan lain sebagainya, berumah tangga dan lain, itu bisa nguras perasaan hati kita. Kita bisa kering, kita bisa kosong, kita bisa capek. Saudara, kadang mungkin saudara hidup dengan orang yang sulit, orang yang keras banget deh. Yang bikin saudara jadi terkuras semua, capek. Maunya ribut, ngajakinnya perang mulu. Nah saudara perlu Sabat. Untuk apa saudara? Pulihkan yang di dalam nih batin. Jangan perang terus, jangan di sini. Jangan biarkan saudara terus kosong, kering, lelah. Saudara perlu dipulihkan batinnya. Katakan amin. Kita butuh ketenangan di batin kita. Kita butuh semangat yang baru. Saudara seger kembali. Katakan amin. Saya tuh catat ya, paling tidak ada 2 hal yang bisa kita lakukan untuk memulihkan dan menyegarkan kembali batin kita. Coba saudara perhatikan ini, kata-kata saya ini. Yang pertama, saudara bisa lakukan, saudara, sesuatu yang menjadi apa? Hobi. Coba, hobinya apa? Saudara bisa hobi olahraga. Olahraga apa saudara hobi? Nah itu untuk membantu juga, bukan cuma fisik, tapi juga kesegaran. Saudara misalnya butuh hobinya apa? Berkebun, ngeliatin tanaman, korek-korek tanah, lihat wah udah berbuah, seger yang di dalam. Lakukan itu, lakukan. Di hari Sabat tapi jangan tiap hari. Kapan kerjanya? Ini cuma saya mau bicara hari Sabat loh saudara. Hari Sabat. Ya. Mungkin mancing. Pas waktu dapat tarikan ikan tuh langsung stresnya hilang. Gitu. Atau rekreasi, jalan, nyetir. Sendiri aja, mungkin maunya sendiri, duduk. Mungkin saudara duduk di taman sekarang, liatin orang mondar-mandir, lihat. Catat gitu kan berapa orang yang udah lewat kanan, lewat kiri. Itu juga bisa, rasa bisa hilang, stres. Jadi saudara gini kita lihat. Berapa yang pakai baju putih saudara hitung, ya kan selama sejam, berapa yang pakai baju hitam. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang kayak saya secara pribadi ya saudara. Kami kalau untuk kayak plong bisa lepas. Saya olahraga. Saya olahraga sepeda. Terus lihat kayak misalnya lihat sawah yang desa. Ada satu daerah di Sumatera Selatan pemulutan. Itu sawah. Itu saya suka ke tempat itu, lihat hijau. Rasa plong gitu kalau pagi-pagi. Katakan amin saudara. Kelihatan ini enggak rohani ya. Tapi kalau inilah wadah untuk Tuhan bisa memberkati kita. Tuhan gak bisa memberkati orang yang capek loh. Saya baca buku, lihat tulisan judul buku di toko buku Immanuel Jakarta. Dalam bahasa Inggris dia bilang, Satan loves tired people. Setan tuh mengasihi, suka dengan orang-orang yang capek. Makanya Tuhan tahu pentingnya hari Sabat. Katakan amin saudaraku. Terus yang kedua, ya untuk recharge kita punya batin ya saudara. Kita bisa luangkan waktu untuk menjalin hubungan yang erat. Ya, membangun sikap saling mempercayai mungkin dengan saudara kita, siapa saudara kita atau sahabat kita, ngobrol aja, hang out. Ngobrol, ngomong yang ringan-ringan yang yang bikin saudara tuh semangat gitu. Itu bisa dengan bangun hubungan. Karena kita kan diciptakan untuk hubungan sosial. Saudaraku, jangan sendiri. Jadi itu di hari Sabat. Yang ketiga saudaraku. Ya, apa yang kita lakukan hari Sabat? Roh kita perlu dibangkitkan kembali. Roh kita. Ini penting di hari Sabat. Kalau badannya udah seger. Batinnya udah tenang, seger. Pasti roh kita masuk hadirat Tuhan tuh lebih mudah. Katakan amin saudaraku. Itu lebih gampang saudaraku. Jadi saudara bisa gunakan hari Sabat untuk mengobarkan kembali roh saudara. Dengan cara apa? Beribadah kepada Tuhan.
Ya, kalau kita seorang yang gemar beribadah, kita akan memiliki lebih banyak kekuatan, kuasa, hikmat untuk menangani masalah-masalah. Jadi saudara, kita perlu di Sabat ini saudara ya, perlu waktu sendiri sama Tuhan tiap hari lah ini. Kalau ini mah, saudara naikkan nyanyian pujian buat Tuhan, nyanyi hanya buat Tuhan. Kadang ada orang suka nyanyi lagu gereja, lagu rohani, tapi dia nyanyi untuk dirinya. Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi di Sabat ini kita mau kasih nyanyian. Makanya saya suka sekali dengan lagu ini. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan amin. Ada beberapa teman-teman nanya sama saya, Pak Sabta, gimana sih masuk hadirat Tuhan ya? Saya tuh udah lama gak bisa masuk. Saya tuh gak pernah masuk hadirat Tuhan. Saya ajarin saudaraku. Masuk hadirat tuh caranya gini. Saudara tuh ada niat mau ngasih. Harus ada pemberian ke Tuhan. Pemberiannya lewat apa? Nyanyi untuk Tuhan. Pilih lagu yang seperti nyanyi pujian bagimu. Kalau saya itu nyanyi terus. Sebenarnya kita lagi sedang memberi kepada Tuhan. Bawa persembahan ke Tuhan dan penyembahan ke Tuhan. Terus sampai saudara rasakan hati itu mulai lembut, mulai enak. Kalau hati sudah mulai enak, rasanya waktu nyanyi kadang-kadang bisa tetes air mata. Lalu saudara mulai naikkan doa. Doa apa? Doa terima kasih. Ingat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini mungkin beberapa di antara saudara seperti saya, kita diluputkan dari virus corona. Itu udah terima kasih, udah cukup. Kita bisa ngomong, Tuhan terima kasih. Saya sehat, saya diluputkan, saya dilindungi. Bukan cuma saya, tapi istri saya, anak-anak saya, orang-orang yang bersama saya dalam pelayanan. Tuhan lindungi. Sering saya doa gitu, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Tuhan cukupi ke semua kebutuhan kami. Gak utang pinjam di masa pandemi ini. Gak minta-minta, gak mempermalukan Tuhan. Kalau kita terus doa, waktu udah nyanyi, saudara, kita ucapkan doa terima kasih, terima kasih. Ngomong yang baik-baik sama Tuhan, bilang makasih Tuhan, ini kebaikan Tuhan, makasih Tuhan, ini Tuhan, makasih Tuhan. Lama-lama mewek, dan akhirnya diem, nangis. Itu nyembah, itu penyembahan tuh, masuk tuh penyembahan tuh. Masuk tuh, diam, akhirnya gak bisa ngomong apa-apa lagi. Nangis aja, nangis. Kita rasa dia besar, dia agung, dia mulia. Kita bilang Tuhan Engkau agung, Engkau besar, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau baik. Di Sabat itu saudara, doa-doa yang seperti itu naikin saudara. Lalu setelah itu udah masuk, tiba-tiba nanti Roh Kudus bilang, coba kamu doakan si A, mulai doa syafaat, si B doa syafaat, si C kita doa syafaat. Habis doa syafaat kita nggak tahu doa apa. Lalu tiba-tiba kamu doakan ini deh. Hah, doain ini. Emang apa? Tuhan mau kasih. Tuhan mau kamu kerjakan ini. Hah? Itu yang mana? Hal-hal yang kita tidak duga, tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan mau beri. Tapi dia akan beri kalau kita doakan. Kita bisa doakan kalau dia kasih tahu apa yang kita doa. Itu namanya Roma 8 ayat 26. Roh Kudus akan pimpin. Baru
kita doa untuk diri kita. Tuhan, aku minta sehat ya. Aku minta sehat, aku minta ada damai tiap hari. Tuhan, berikan aku kejujuran. Berikan aku jujur. Aku gak sempurna tapi beri aku jujur. Karena tema tahun ini adalah integritas. Tuhan, beri aku doa permohonan. Sebaiknya kenapa gak minta buah roh? Supaya Tuhan ubah karakter kita. Doa permohonan, doa pribadi, kenapa kita gak minta karunia Roh Kudus supaya kita bisa dipakai Tuhan, karunia hikmat. Doa permohonan kita baru bisa doakan lagi keluarga kita. Kita minta pekerjaan kita diberkatin. Berapa omset, ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, aku minta dong omset untuk bulan ini sekian. Jangan malu. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin berani kita ngomong. Semakin jujur kita ngomong. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Setelah saudara doa, udah enak nih doa. Lalu mulai ambil Alkitab, baca. Renungkan. Nikmati Alkitab itu saudaraku. Sampai dapat catetin. Lalu ada satu waktu saudara cuman pakai headset, dengerin menara doa online. Cuman diem aja, karena udah nyanyi, udah doa, dengerin aja. Pujiannya didengerin, khotbahnya didengerin, hanya nikmati. Seperti kayak diinfus, dapat impartasi. Saya suka gitu. Satu ibadah, satu dari pujiannya sampai khotbahnya, saya cuman diem. Kayak dengerin. Ada waktu saya nyanyi, ada waktu saya cuman diem, dengerin kata-kata pujiannya itu. Denger aja, ikutin, nyembah. Saudara, saya yakin pasti saudara akan revive. Kata nama saudara, ini sabat. Kalau kita nggak melakukan sabat, kita akan jadi lemah. Nah, ada janji saudaraku. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14 ini janji. Saudara, janji Tuhan buat kita yang rayakan sabat. Ya saudaraku. Jadi Tuhan ini janjinya. Yuk kita akan baca sama-sama Yesaya 58 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat. Maksudnya saudara melakukan 3 hal ini. Istirahat. Saudara yang mana nih? Di badan ya tidurlah. Kalau di batin ya saudara coba kerjakan sesuatu yang membuat saudara senang. Kalau di roh, tadi saya udah jelasin saudara. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus itu, jangan kejar deadline di hari libur. Sudah, ini kan ya. Apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong, maka perhatikan, baca keras, 1, 2, 3. Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Ini janji Tuhan. Hidup dalam berkemenangan, hidup dalam berkat, dan hidup dalam kelimpahan. Yang percaya katakan amin saudara. Ini penting. Memang kesannya kita ini kayak libur terus, tapi saudara perhatikan 3 unsur ini. Fisiknya gimana, batinnya gimana, rohnya. Harus seger 3-tiganya. Katakan amin saudara. Tapi ujungnya sebenarnya apa sih maunya Tuhan? Kenapa kok penting banget dimasukin harus libur? Sama dengan gak boleh nyembah berhala, sama gak boleh mencuri, sama dengan gak boleh membunuh. Kenapa harus menghormati hari Sabat? Kenapa? Perhatikan saudaraku. 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini tujuannya. Tuhan mau apa? Saudara dan saya bisa hidup dalam damai sejahtera Allah. Damai sejahtera ini akan menguduskan kita. Sehingga apa saudaraku? Sehingga roh
jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau roh kita, tubuh, jiwa kita, tubuh kita sempurna, tidak bercacat celah. Bagaimana bisa terus dikuduskan menjadi sempurna, dewasa? Jaga damai sejahtera. Katakan amin saudaraku, damai sejahtera. Ya memang agak berat kalau badan sakit, itu ada damai. Sebaiknya saudara yang masih sehat, beri sabat buat badannya, beri sabat buat batin jiwanya, berikan sabat buat rohnya. Saya berdoa saudara diberkati oleh pesan Tuhan ini. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.